Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Darul Hikmah selaku pembuat kegiatan lomba pidato sirah nabawiyah, yang saya hormati semua anggota panitia Darul Hikmah, dan yang saya hormati semua rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini dan yang sedang menonton acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman Ibu Fatimah menuju zaman Ibu kita Kartini. Berkat jasa beliau, Islam tersebar di penjuru dunia. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya di sini akan menceritakan kisah Abu Kilabah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terakhir wafat. Kisah kematian Abu Kilabah dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad seperti dirangkum sebagai berikut. Ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Kian hari bekal makanannya semakin menipis di saat dirinya tidak tahu harus kemana. Hingga akhirnya dia melihat satu tenda yang berdiri di atas padang pasir. Lalu Abdullah pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut sulit, matanya buta, dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Dari lisannya, orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lainnya." Kemudian Abdullah pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang kau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur." Abdullah kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat, ia selalu menuntunku, membantu untuk berwudu. Ia selalu menyuapiku ketika aku lapar dan memberiku minum di saat haus. Namun sejak 3 hari ini, dia tidak pulang kemari. Saudaraku, bisakah engkau menolongku untuk mencari keberadaan dia?" Abdullah pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa menit, Abdullah melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari sudah tidak bernyawa, meninggal akibat diterkam hewan buas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caraku memberitahukan ini kepada orang tua itu? Dengan wajah terkejut ketika menemui anak laki-laki tersebut sudah tidak bernafas, Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini bagaimanapun caranya kepada orang tua tersebut. Bagaimanapun juga
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda dan mengucapkan, "Assalamualaikum." Dan laki-laki tua itu menjawab, "Waalaikumsalam." "Engkaukah itu yang tadi menemuiku?" jawab orang tua itu. "Ya," kata Abdullah. "Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku?" tanya si bapak tua itu. Namun Abdullah seperti tidak sanggup menyampaikan apa yang terjadi pada anak si bapak tua ini. "Apakah Tuan pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam?" Abdullah mencoba untuk mulai membuka penjelasan. "Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia. Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya?" "Ya, tentu saja aku tahu," jawab orang tua ini, yang heran dengan maksud obrolan ini. "Lantas apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Abdullah. "Ya, selalu bersabar, bersyukur, dan memuji Allah," jawab orang tua tersebut. "Bahkan Nabi Ayub alaihissalam pun dijauhi sahabat-sahabatnya." Benar, Abdullah pun tetap bersyukur kepada Allah. Benar, Nabi Ayub pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub alaihissalam secara tiba-tiba, saudaraku?" Akhirnya orang tua itu bertanya akan maksud dari pembincangan dengan musafir tersebut. "Aku telah menemukan anakmu, namun sayang, saat kutemukan dirinya sudah tidak bernyawa. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini," jelasin musafir tadi. "Segala puji bagi Allah. Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya," jawab orang tua itu. Selang beberapa waktu, orang tua itu pun meninggal dunia. "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," ujar si musafir atau Abdullah itu. Dan ia pun mencari bantuan untuk mengubur jasad laki-laki tersebut. Dan Abdullah pun berteriak untuk mencari bantuan. Setelah beberapa saat, ada beberapa orang yang sedang menunggangi kuda, dan salah satu itu berhenti dan berkata kepada yang lainnya, "Ada seseorang yang minta tolong, mari kita bantu." Dan beberapa orang itu menghampiri musafir itu dan berkata salah seorang penunggang kuda itu, "Ada apa? Apa yang bisa kami bantu?" Musafir itu menjawab, "Di sana ada laki-laki tua yang sudah tiada, dan laki-laki tua itu juga baru saja ditinggal oleh anaknya yang sudah tiada." Dan beberapa penunggang kuda dan musafir itu datang ke tempat tenda si laki-laki tua itu. Dan betapa terkejutnya si para penunggang kuda itu. Lalu mereka menangis dan mencium laki-laki tua itu. Dan musafir tersebut heran, "Kenapa kalian menangis?" Salah satu penunggang kuda itu menjawab, "Tidak kenalkah kau dengan beliau?" Dan musafir itu menjawab, "Saya tidak kenal dengan beliau." Dan penunggang kuda itu menjawab, "Dia adalah Abu Kilabah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Kita sudah mencari beliau beberapa tahun, dan ternyata beliau berada di sini. Dan Abu Kilabah ini sebenarnya akan menjadi qadhi atau hakim, tetapi beliau melarikan diri hingga ke sini. Beliau juga sosok yang sabar, selalu bersyukur, serta tidak pernah meninggalkan salat malamnya." Lalu musafir itu pun menangis. Hadirin yang berbahagia, itulah kisah Abu Kilabah, sosok yang sangat bersyukur, bersabar, dan tidak pernah merasakan kekurangan apapun walaupun dirinya sedang mengalami kekurangan. Dan semoga kita dapat belajar dari kisahnya, dan semoga Allah selalu mengampuni kesalahan kita semua. Dan sekian dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.